Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebagaimana telah kita singgung pada video sebelumnya, bahwasanya pada kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Baiklah teman-teman, langsung kita akan bahas tentang masalah yang pertama, yaitu adalah masalah syarat sahnya puasa. Maksud daripada syarat sahnya puasa adalah bila mana syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini terpenuhi, maka puasanya bisa kita nilai dengan sah, bisa kita hukumi puasanya itu sah. Baiklah teman-teman, syarat sahnya puasa yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi orang yang berpuasa itu harus beragama Islam. Dalam arti seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya puasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan beragama Islam. Wal'iyadzubillah, kalau seandainya dia itu murtad ketika dalam pertengahan puasa, maka puasanya akan batal ya teman-teman. Walaupun barang sebentar ya teman-teman, walaupun hanya sebentar dia itu murtad wal'iyadzubillah, maka puasanya itu akan batal ya teman-teman. Itu syarat sahnya puasa yang pertama ya teman-teman, diingat, yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua itu berakal. Syarat sahnya orang berpuasa, syarat dianggapnya puasa orang itu sah, itu harus berakal. Sama ya teman-teman, mulai dari semenjak fajar sampai terbenamnya matahari, maka orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan berakal. Dalam artian dia itu tidak gila. Nah, seandainya dia itu gila walaupun sebentar juga, maka puasanya tetap batal. Nggak sah puasanya teman, karena syarat sahnya, syarat kita bisa menganggap puasanya itu sah, harus dia dalam keadaan waras, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Bagaimana kalau dia itu pingsan atau mabuk? Ini ada pembahasan lain, nanti kita bahas pada kesempatan yang lain ya teman-teman. Namun perlu diingat bahwa syaratnya, yang terpenting itu syarat dianggap puasanya orang itu sah, harus berakal, harus waras. Dari mulai fajar sampai terbenam matahari itu dalam keadaan waras, sehat, sadar, berakal ya teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga itu harus bersih daripada haid dan nifas, harus suci daripada haid dan nifas. Inti untuk khusus untuk kaum hawa, untuk kaum perempuan ya teman-teman. Sama juga ya teman-teman, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari harus suci. Dia nggak datang bulan di pertengahan, adapun sebelumnya itu dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Maka kalau dia di pertengahan hari ataupun di akhir pas mau menjelang terbenam matahari, walaupun tinggal sebentar, kalau dia itu datang bulan pada saat itu, maka puasanya tetap batal, nggak sah ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, syarat sahnya puasa itu ada 4 ya teman-teman. Yang terakhir itu adalah kita tahu bahwasanya puasa pada hari saat kita berpuasa, ingin berpuasa pada hari itu sah untuk berpuasa pada hari itu.
Seperti pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu kan nggak sah. Nah, kita harus tahu bahwasanya hari itu benar-benar kita boleh untuk berpuasa. Nah, maka syarat sah ini adalah syarat puasa pada secara umum ya, baik itu puasa Ramadan, puasa sunnah, selain pada bulan Ramadan itu, maka 4 syarat ini harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, maka kita bisa menghukumi puasa yang dilakukan itu sah. Untuk memulainya agar puasanya sah itu harus terpenuhi yang 4 ini ya teman-teman. Kemudian kita sekarang akan bahas syarat wajibnya puasa. Yang tadi yang kita bahas yang 4 itu adalah syarat kapan puasa itu dikatakan sah. Itu yang 4. Kemudian sekarang itu yang kedua itu kita bahas tentang syarat wajib puasa. Nah, sekarang kita sudah beragama Islam, alhamdulillah. Kapan kita itu wajib puasa? Apakah semua orang Islam itu wajib berpuasa? Nah, sekarang ini kita akan membahas sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang 4 itu terpenuhi, maka kita bisa hukumi puasanya itu sah. Kemudian kalau syarat wajibnya puasa, nah, kalau hal-hal yang akan kita sebutkan ini terpenuhi pada orang Islam, maka dia itu wajib untuk berpuasa. Nggak ada toleransi, nggak ada kata tidak tahu. Kalau dia sudah terpenuhi pada dirinya itu syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini, maka dia itu wajib. Apa artinya wajib? Wajib itu adalah apabila kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Kalau kita mengerjakan, kita mendapat pahala. Itu ya teman-teman, itu namanya perkara yang wajib. Nah, syarat wajibnya orang itu berpuasa yang pertama itu adalah beragama Islam. Harus beragama Islam ya teman-teman. Jadi kalau orang itu beragama Islam, maka dia itu sudah kena khitab untuk berpuasa. Dia harus berpuasa, tidak boleh tidak. Nah, itu syarat yang pertama, itu harus beragama Islam. Terus kalau orang murtad gimana? Maka dia itu tidak sah dia berpuasa, nggak wajib dia berpuasa, cuma dia akan nanti akan diminta untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama dia murtad. Itu sebagai hukuman bagi dia karena dia sudah meninggalkan Islam ya teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman, yaitu harus beragama Islam. Kalau dia sudah beragama Islam, maka dia itu wajib untuk berpuasa, tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya puasa itu adalah at-taklif. Apa artinya taklif? Dia itu harus dalam keadaan balik, akil. Nah, balik itu kita sudah tahu, itu dia sudah berumur 15 misalnya, atau intinya dia sudah balik. Bahasa Indonesia kan balik. Itu taklif. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya seorang anak kecil itu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa ya teman-teman. Kalau anak kecil yang belum balik. Cuma kalau dia anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, maka yang kena khitab, kena perintah untuk memerintahkan anak tersebut itu adalah orang tuanya. Maka orang tua itu harus memberitahu anaknya untuk berpuasa kalau dia sudah berumur 7 tahun. Nah, kalau dia sekarang sudah naik umurnya menjadi 10 tahun, maka kewajiban orang tuanya untuk memerintahkannya menjadi lebih. Dia boleh untuk memukul anaknya kalau sudah berumur 10 tahun, kalau dia tidak mau berpuasa. Cuma dengan catatan dia boleh memukulnya dengan ringan ya teman-teman, nggak boleh sampai memukulnya itu sampai membekas. Nah, namun ini anak kecil, baik dia umur 7 tahun atau 10 tahun, itu syaratnya itu harus anak kecil itu mampu untuk melakukan puasa ya teman-teman.
Itulah syarat yang kedua itu at-taklif. Apa artinya taklif? Itu balik akil. Balik akil artinya dia itu sudah balik, kemudian dia itu waras. Nah, itu sudah kena khitab untuk berpuasa, wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat yang selanjutnya itu yang ketiga itu adalah al-itaqah, yaitu mampu. Mampu di sini ada dua macam ya teman-teman. Ada kalanya mampu secara hissi, mampu secara zahir, badan kuat ya teman-teman. Bukan anak kecil, bukan orang tua renta, atau bukan orang sakit. Nah, itu mampu secara hissi, secara zahir, secara nyata, secara kasat mata. Itu mampu yang pertama. Kemudian mampu yang syar'i, secara syariat dia itu mampu, itu artinya dia itu tidak ada halangan di sana. Dia itu tidak haid, tidak nifas. Karena haid dan nifas itu adalah halangan seorang perempuan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang syarat yang ketiga ya teman-teman, itu harus mampu baik itu secara zahir ataupun secara syariat. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu syarat wajibnya orang berpuasa itu adalah as-sihah. Nah, orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan sehat. Orang sakit nggak wajib dia berpuasa, cuma yang sakit yang gimana? Sakit yang sekiranya kalau dia itu berpuasa, dia itu akan menambah dia tambah sakit, ataupun akan memperlambat dia untuk sembuh. Nah, itu yang boleh untuk tidak berpuasa ya teman-teman. Maka dalam hal ini harus ada ikut campurnya seorang dokter. Kalau sudah dokter sudah mengatakan kamu tidak boleh berpuasa, karena kalau kamu berpuasa akan menyebabkan kamu tambah parah sakit atau akan lambat untuk sembuh, maka di sini kita harus menaati dokter ya teman-teman. Nggak boleh kita berpuasa. Nggak wajib kita berpuasa juga. Itu ya teman-teman. Yang keempat itu adalah harus sehat badan. Kemudian yang kelima, syarat wajibnya orang berpuasa itu al-iqamah, dia itu mukim. Apa artinya mukim? Dia itu tidak bepergian. Maka orang yang bepergian, orang yang safar itu tidak wajib dia berpuasa ya teman-teman. Cuma ini perjalanan yang jauh, harus jauh ya teman-teman, yang sekiranya bisa untuk mengqashar sholat. Mengqashar sholatnya itu 82 km. Itu harus syaratnya juga safarnya safar mubah, bukan safar untuk maksiat ya teman-teman. Kemudian orang yang safar bepergian itu agar dia itu boleh untuk tidak berpuasa itu harus perginya sebelum fajar ya teman-teman, sebelum terbit fajar. Nah, cuma orang yang berpergian, orang yang safar itu lebih afdol, lebih baiknya itu untuk berpuasa. Kalau dia itu mampu untuk berpuasa, maka lebih afdolnya dia itu untuk berpuasa. Nah, itulah ya teman-teman, syarat wajibnya orang berpuasa itu ada 5. Yang pertama itu beragama Islam. Kemudian yang kedua itu at-taklif, yaitu balik dan akil, harus balik, harus waras, harus sehat. Harus bukan gila ya teman-teman, akil, berakal. Kemudian yang ketiga itu adalah mampu baik itu secara hissi, secara zahir, secara nyata, mampu, atau secara syariat. Nah, kemudian yang keempat itu dia itu harus sehat. Yang kemudian yang terakhir itu dia itu iqamah, menetap, tidak bepergian. Dia itu di rumah, maksudnya di rumah
di kotanya atau di desanya, itu tidak bepergian jauh. Nah, apabila syarat-syarat yang kita sebutkan ini, yang 5 ini terpenuhi, maka seorang muslim itu wajib untuk berpuasa, tidak boleh tidak. Maka dia itu tidak ada kata untuk bilang saya tidak tahu, karena puasa ini seperti yang kita ketahui bahwasanya termasuk kepada hal yang ma'lumun minad din bid-darurah, termasuk hal-hal yang diketahui oleh semua orang, baik itu orang awam atau orang alim, itu sudah mengetahui. Maka tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwasanya kita tidak tahu bahwasanya puasa itu nggak wajib, karena apalagi sekarang zaman yang sudah sangat modern. Kalau sampai kita tidak tahu, berarti kita sudah tidak ada usaha untuk mencari tahu. Maka kalau 5 hal ini sudah terpenuhi pada diri seseorang, itu dia itu dikatakan wajib untuk berpuasa baginya, ya teman-teman, tidak boleh tidak. Kalau dia meninggalkan, maka dia akan berdosa. Kalau dia mengerjakan, dia akan mendapat pahala. Baik ya teman-teman, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan berikutnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan bisa membuat kita tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.